undangan kami yang sudah hadir bersama kita di sini. Kemudian Widi Iswara, di sini saya lihat ada beberapa, Ibu Rizky Daulay, ya, selamat datang. Nanti kita juga menunggu kedatangan Bapak Kepala Balai. Semoga nanti beliau masuk, kita ucapkan selamat datang juga kepada beliau, karena memang ini adalah momen penting bagi kita untuk melihat tolak ukur keberhasilan kita dalam pembelajaran Latsar selama Latsar kita kita lakukan di Balai Diklat Keagamaan Medan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Bapak narasumber kita, Bapak Haji Muhammad Bapak narasumber kita, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nur Hamidah Siregar selaku host dalam kesempatan ini. Kepada kita semua yang hadir di sini, ada Ibu Rahima, ada Ibu Sri Wahyuni dari Binjai, ada Rizkia Daulay, ya Ibu Rizkia, Pak saya lagi juga Pak, izin Pak. Pak Hanafi dari Kemenak Batubara ya, Pak Abdul Muiz, Ibu Lia Indah Nugraha, Pak Faisal, dan seterusnya. Saya nggak menyebut satu persatu, ternyata kita sudah berkumpul di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita telah bergabung di sini. Tujuan daripada zooming kita ini, walaupun kita secara berjauhan, tidak lain adalah untuk menjalin silaturahmi dengan sesama alumni Latsar. Ini saya mulai terlebih dahulu. Mungkin di antara kawan-kawan juga banyak kesibukan, namun dalam kesempatan ini kita ingin kembali menjalin silaturahmi dengan peserta Latsar. Ya, kami rindu juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu yang pertama sebagai tujuan kita. Saat ini saya berada di Simalungun ini dalam satu tugas juga pembinaan. Ya, kebetulan yang paling rendah di pemerintahan kita yaitu desa, pembinaan desa ini. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini silaturahmi kita tersambung kembali. Dan untuk tidak memperpanjang kalam, saya ingin memulai materi kita ini, yaitu tentang strategi pemberantasan dan rencana aksi berantas korupsi. Ya, dan tentunya pemberantasan korupsi ini adalah tugas kita semua ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat. Tugas untuk memberantas korupsi ini adalah tugas kita semua, karena nilai-nilai anti korupsi itu adalah nilai-nilai integritas. Integritas itu adalah keselarasan ataupun kesatuan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilaksanakan, Bapak dan Ibu. Jadi semakin tinggi integritas, maka semakin rendahlah korupsi. Tapi kalau integritas turun, maka korupsi akan naik. Itu prinsipnya. Jadi kalau kita sebagai manusia, tentu diharapkan harus memiliki nilai integritas supaya korupsi itu turun. Ya, itu barangkali. Mudah-mudahan kita punya semangat yang bagus di awal pagi ini. Saya menyapa semangat pagi. Pagi ya. Kita kalau ngomong dengar. Apa suara saya didengar, Bapak Ibu? Kedengaran? Oh ya. Oke, tujuan pembelajaran kita dalam kesempatan zooming ini adalah diharapkan kita mampu membedakan 3 strategi di dalam memberantas korupsi, dan secara pribadi
kita mampu merencanakan aksi turut serta dalam memberantas korupsi, utamanya terhadap diri kita, terhadap lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat maupun lingkungan di mana kita bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, ini sudah masuk Bapak Kepala Balai. Kami sudah mulai Pak Kepala Balai. Ya. Ya, Pak. Bapak dari bandara baru nyampe Jakarta. Iya Pak. Jadi izin Pak, kami sudah mulai beberapa menit yang lalu, sekitar 5 menit yang lalu Pak. Jadi karena peserta sudah ada, kita mulai sedikit. Dan karena Bapak Kepala Balai sudah masuk, kami ucapkan selamat datang. Dan barangkali langsung saja Pak, Bapak, kami persilakan untuk memulai terlebih dahulu. Begitu Pak, silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai dengan pagi ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 kita masih bisa untuk bersama dalam kesempatan berbahagia ini. Lawat beriring salam sama-sama kita hadiahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir yang akan datang. Yang saya hormati Bapak Mahmud Syarif selaku narasumber ya. Ya Pak. Narasumber. Dan teman-teman para peserta semuanya, materi ini cukup menarik saya pikir. Di tengah kita bekerja, di tengah kita beraktivitas sebagai ASN Kementerian Agama. Pertama saya mendukung sekali ada program seperti ini. Artinya kita terus bekerja dengan penuh semangat sesuai dengan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama yang sering kita gaung-gaungkan. Di antaranya yang pertama adalah integritas. Apa makna integritas itu? Adalah katakan apa yang kamu lakukan apa yang kamu katakan. Ini penting. Agama juga telah memberikan isyarat kepada kita bahwa salah satu ciri orang yang munafik itu adalah iza haddatsa kadzdzaba. Ketika berbicara itu dia berbohong. Artinya ya ini makanya dengan Sepertinya jaringan Bapak. Ya, sepertinya jaringan Pak Kepala Balai agak sedikit tersendat ya. Ya. Nah, saya pikir dengan demikian persoalan korupsi ini bukan hanya kita lakukan tindakan, tapi juga dimulai daripada pencegahan para generasi muda kita dari jenjang yang paling bawah sampai dengan tingkat atas itu sampai perguruan tinggi memahami bahwa korupsi itu tidak baik, tidak benar.
Makanya agama mengatakan juga as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dipotong tangannya ketika dia melakukan korupsi, ketika dia mencuri itu. Nah, oleh karena itu korupsi dipahami juga bukan hanya dalam skala besar, namun korupsi bisa dipahami juga bisa bekerja misalnya tidak optimal, tidak maksimal dalam melakukan sebuah tugas-tugas kita. Misalnya ada seorang ASN ketika diberikan tugas dia di rumah yang namanya WFH misalnya. Ketika seorang pegawai diberikan tugas di kantor dengan WFO misalnya, dia tidak bekerja. Ini juga namanya korupsi. Jadi, makna korupsi itu dipahami secara lebih luas adalah ya yang seperti itu, sesuai dengan apa yang kita hadapi saat ini. Nah, oleh karena itu dalam skala yang paling kecil kita memahami korupsi itu seperti itu, sebagai ASN tidak berlaku tidak disiplin ya, dan sebagai ASN mentaati semua peraturan yang ada dan juga bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh akuntabel. Nah, ketika ini sudah bagus dari awal, nanti maka akan lahirlah ASN-ASN yang berkualitas, yang berintegritas, yang memiliki sifat-sifat Rasul itu sidik, amanah, tabligh, dan patah. Sehingga seluruh kehidupan kita yang dimulai dari keluarga, masyarakat, dan dimulai dari kantor, maka akan menjadikan nanti masyarakat kita masyarakat yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Nah, saya pikir ini barangkali rangkaian yang saya sampaikan pada pagi ini. Saya mohon maaf juga baru saja tiba dari Jakarta dengan urusan kantor, dan saya tetap masuk kantor pada hari ini meskipun baru tiba, dan ini juga bagian dari komitmen kita untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme itu dengan menjaga waktu, menjaga disiplin dengan semangat kerja yang lebih berkualitas ke depan. Alamun, saya pikir demikian, dan saya membuka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini akan berlangsung dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan kita tetap anti dan benci terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Medan yang telah membuka acara secara resmi. Mudah-mudahan sukses dalam pelaksanaan tugas. Kalau kemarin dari Jakarta tadi pagi baru sampai, mudah-mudahan bisa istirahat dulu Pak sebelum lanjut melaksanakan tugas Pak ya. Ya. Mohon izin Pak Mamun, saya. Iya Pak, ya Pak. Ya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Baik. Yes. Ya Pak, ya Pak. Baik, kepada kita semua, mungkin Ibu host, saya lanjut ya, Bu host, Bu Nur Hamidah Siregar. Saya lanjut dengan ya tadi sudah kita jelaskan sedikit tentang tujuan belajar kita, dan berikutnya materi yang pertama itu adalah strategi pemberantasan korupsi. Jadi kita mulai dari yang ringan-ringan aja Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sambil santai aja. Pemberantasan korupsi itu ada beberapa strategi ya. Di layar kita ini ada becak. Mungkin kalau Bapak Ibu berkunjung ke Yogyakarta, kita menemui ini, becak anti korupsi. Di sana ada tertulis di becak tersebut, korupsi menyengsarakan rakyat, begitu. Korupsi membuat negara miskin, seperti itu, dan kata-kata yang lain. Nah, ini adalah bentuk dari sosialisasi anti korupsi yang
dikerjasamakan antara KPK dan Majelis Permusyawaratan Muhammadiyah di Yogyakarta. Jadi sebetulnya untuk kegiatan melawan korupsi ini harus melibatkan masyarakat secara umum, apalagi bagi kita pegawai negeri sipil yang menjadi motor penggerak pembangunan, alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, ini sebagai contoh strategi budaya di dalam melawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, mungkin kita juga bisa berbuat yang lain ya, sesuai dengan profesi dan kemampuan kita masing-masing dalam bentuk kampanye anti korupsi. Misalnya membuat poster-poster anti korupsi, mengunggah di media sosial kita masing-masing, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, bahwa kita memang betul-betul ingin memberantas korupsi. Nah, misalnya dengan pernyataan, mari kita jaga integritas pribadi kita dan siap memberantas korupsi. Di dalam status kita misalnya, atau membuat meme-meme, foto-foto, gambar-gambar yang menyatakan bahwa kita siap melawan korupsi. Itu sebagai salah satu bentuk kontribusi kita untuk mengawal Republik ini dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, begitu ya. Nah, sebetulnya strategi pemberantasan korupsi itu paling tidak ada 3. Yang pertama strategi represif, dalam hal ini adalah penegakan hukum. Yang kedua adalah perbaikan sistem, yaitu pembangunan sistem pemerintahan yang good governance, pemerintahan yang baik. Dan yang ketiga adalah strategi edukasi atau kampanye. Nah, yang kita ceritakan tadi, becak anti korupsi itu adalah salah satu dari strategi edukasi kampanye. Bapak dan Ibu, kita mau coba menjelaskan singkat strategi tersebut. Yang pertama adalah strategi represif. Antara lain ini memang tupoksinya KPK, yaitu KPK menyeretkan koruptor ke meja hijau dengan membacakan tuntutan, menghadirkan saksi dan alat bukti yang menguatkan. Nah, pelibatan masyarakat dalam pelaporan dugaan pelanggaran hukum, dalam hal ini perbuatan korupsi, ya kita laporkan ke KPK, lalu KPK menangani laporan pengaduan masyarakat, ditindaklanjuti dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, ini harapan kita kepada lembaga KPK. Nah, yang kedua adalah strategi perbaikan sistem. Nah, ini kita semua kan bekerja di ranah pelayanan publik. Kita menjadi bagian dari perbaikan sistem pelayanan publik. Apakah sebagai guru, apakah sebagai widyaswara, apakah sebagai pejabat struktural. Sebaiknya kita memiliki rencana aksi untuk memperbaiki sistem dalam pelayanan publik. Ya, guru yang baik, widyaswara yang baik, pegawai yang baik tentunya harus membentengi dirinya paling tidak dari diri sendiri terhadap perbuatan anti korupsi. Setiap PNS harus berintegritas, menanamkan nilai-nilai agama dalam dirinya untuk membentengi perbuatan korupsi. Nah, antara lain, nih kita lihat perbaikan sistem itu adalah pelayanan publik yang transparan. Kalau tidak transparan, memicu terjadinya penyuapan. Itu mungkin yang kedua. Kemudian, sistem yang baik dapat meminimalisasi tindak pidana korupsi dengan membuat aplikasi-aplikasi perangkat teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan publik. Nah, ini kita sedang mengalami masa pandemi ya, di mana proses belajar mengajar anak-anak kita terkendala
oleh adanya penularan COVID-19. Oleh karena itu, paling tidak kita bisa berbuat memperbaiki sistem. Nah, misalnya kita membuat pembelajaran daring, kita memanfaatkan Zoom ini barangkali untuk menghubungkan siswa dengan guru serta orang tua siswa. Ini anak-anak kita, anak-anak didik kita sudah banyak yang rindu dengan gurunya, bahkan gurunya pun juga rindu dengan siswanya, tapi terhalang oleh sistem kita yang tidak memperbolehkan adanya kerumunan ataupun pertemuan. Nah, ini kami mendoronglah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di Zooming ini agar supaya mendorong sekolahnya, instansinya untuk memakai dan menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan pendidikan dan pengajaran. Nah, itu harapannya, pelayanan sistem yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategi edukasi dan kampanye. Nah, ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bagaimana mengedukasi masyarakat kita termasuk keluarga kita, termasuk juga di lingkungan sekolah kita, organisasi kita di Kemenak, untuk bagaimana supaya kita semua dapat terhindar dari perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana korupsi. Nah, misalnya seperti ini, meme ataupun gambar tentang anti korupsi, pantang korupsi, mari kita berintegritas, jujur itu baik. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, ini kita post di media sosial kita sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat ataupun paling tidak grup kita, media sosial kita, paling tidak itu bisa dalam bentuk ajakan. Ya, kemudian misalnya seperti ini, uang terima kasih dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat. Nah, ini sederhana saja sebetulnya. Dengan gambar ini memicu ya semacam rasa ingin tahu. Rupanya memberi uang kepada PNS itu hal yang tidak wajar, dianggap sebagai satu gratifikasi ya. Pemberian yang diberikan oleh kepada PNS itu adalah gratifikasi karena berkaitan dengan jabatan dan pekerjaan. Kalau seorang petugas itu menerima imbalan dari misalnya seseorang yang berkaitan dengan jabatannya, itu adalah gratifikasi, tidak boleh. Nah, kemudian ini strategi edukasi lagi. Setiap orang bisa beraksi, semua bisa beraksi. Nah, ini sebagai contoh, seorang orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya tentang perbuatan anti korupsi. Apa itu? Jujur, adil, berbuat baik, tidak berbohong, seperti itu. Nah, itu semua bisa beraksi karena menanamkan nilai-nilai integritas itu ada mulai dari keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan birokrasi, lingkungan politik dan pemerintahan dan seterusnya. Jadi kemungkinan ada juga latar belakangnya mengapa orang melakukan korupsi, karena keluarganya rapuh, misalnya rapuh dalam menanamkan nilai-nilai integritas. Nah, itu mungkin sedikit diskusi tentang materi ini, sederhana saja. Mungkin di antara kita ini hanya sebagai bahan kita untuk berbincang-bincang, namanya juga silaturahmi. Mungkin saya mengajak kepada kita untuk mari kita masyarakat Indonesia memberantas korupsi. Ini dulu materi yang pertama, masih ada sih yang kedua saya siapkan. Ya begitu. Nah ini silakanlah kita memilih salah satu peran dalam pemberantasan korupsi ya. Nah, kalau di sini ada wayangnya ya. Kalau di kita mungkin ada tarian khas Sumatera Utara, bisa kita buat
seperti ini peran kita di dalamnya. Nah, ini sedikit lagi bagaimana kita bisa berbuat untuk strategi represif. Ya, artinya kita mampu mengadukan kepada KPK hal-hal yang dianggap melanggar hukum untuk pelaksanaan tugas di kantor kita masing-masing. Siapa tahu ada hal-hal yang mencurigakan, diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau sekarang ada aplikasi yang dapat kita download di internet, ya, di Play Store, bisa kita kirim secara langsung, pengaduan secara langsung dengan bukti-bukti yang ada, ya. Salah satu dari strategi represif. Nah, kemudian perbaikan sistem, kita bisa memantau, kemudian melakukan kajian penelitian, rekomendasi, baru membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing. Di sekolah kita juga bisa berbuat kok. Bagaimana kita melakukan manajemen anti korupsi, misalnya dengan membuat poster-poster, tidak memberi kepada guru yang mengajar gitu ya, atau melaporkan LHKPN. Apakah kita sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai widyaswara telah membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara, ya. Nah, ini berikutnya juga edukasi dan kampanye, menulis lagu-lagu anti korupsi. Ini tepat sekali untuk sekolah ini. Puisi anti korupsi, ya, di sekolah saya rasa peranannya cukup bagus. Cerpen anti korupsi atau membuat video vlog anti korupsi, sangat bagus edukasi kampanye. Ya, sederhana namun bermanfaatlah untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada para siswa kita. Nah, kemudian saya rasa kalau pengertian integritas kita tidak perlu jabarkan. Intinya adalah integritas itu konsisten atau istiqomah kepada nilai-nilai yang kita yakini. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan tetapi tidak kamu lakukan, tidak kamu berbuat? Akan sangat besar murka Allah apabila kamu katakan tetapi tidak kamu laksanakan. Itu barangkali kalau soal integritas. Di sana terdapat nilai-nilai agama bahwa setiap kita harus menjadi pribadi yang beristiqomah dengan meneladani sifat-sifat daripada Nabi, siddiq, amanah, tabalik, patonah. Ya, sederhana sebetulnya ajaran-ajaran anti korupsi ini, ajaran tentang integritas. Contohnya lagi, tokoh-tokoh bangsa kita, ya, belajar dari tokoh bangsa. Mereka adalah orang yang kita anut, yang mendirikan negara ini penuh dengan kebersahajaan, kesederhanaan. Mereka banyak yang tidak memiliki apa-apa setelah memberikan, ya, sesuatu yang berharga buat kita. Mulai dari Insinyur Soekarno, ya, Hatta dan lain sebagainya. Mereka juga orang-orang yang bersahaja. Contoh yang lain, tertib lalu lintas, jangan terobos lampu merah, tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah bentuk dari perbuatan anti korupsi. Nah, tentu kita semua peduli, harus berani, dan kita harus mengambil tanggung jawab terhadap kesejahteraan Indonesia dengan cara menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan bangsa kita. Ya, itu saja barangkali Ibu Nur Hamidah, diskusi kita. Ya, ini kita berbagi pengalaman barangkali. Di sini ada ibu-ibu kita. Ini hanya sebagai ajang silaturahmi kita. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman kita yang lain. Ya, saya kembalikan dulu kepada Ibu Nur Hamidah Siregar. Silakan, Ibu.
Itu suara Bu Nur. Oh ya. Oke, lanjut Bu. Halo Ibu Nur Hamidah, saya nggak mendengar suara Ibu. Kenapa ya? Halo? Ibu Nur Hamidah. Oke, mungkin kesempatan kepada yang lain karena saya nggak mendengar suara Ibu Nur Hamidah. Mungkin maksudnya adalah siapa tahu di antara kita yang hadir di Zooming ini ada menyampaikan sesuatu komentar, saran, pendapat, ide, gagasan tentang anti korupsi. Monggo kami persilakan. Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pak Agus Setiawan, silakan kalau ada komentar. Siap, Coach. Ada komentar tentang anti korupsi atau ide gagasan dalam bentuk apa yang dapat diterapkan di lingkungan kita masing-masing. Silakan juga kepada yang lain, siapa tahu ada komen, ada saran, ada pendapat, berbagi pengalaman tentang pelaksanaan nilai-nilai integritas di lingkungan kita masing-masing. Silakan. Ada ini beberapa. Sana dulu nak. Nuha, ajak adiknya dulu Nuha. Oke. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum Bu Hamidah, Ibu-ibu semuanya. Di sini saya berupa pertanyaan ya Pak, atau boleh. sharing gitu Pak. Boleh. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak sekali kita menghadapi ada situasi di mana antara integritas dengan anti korupsi itu kadang-kadang agak susah gitu. Contohnya gini Pak, ada di situasi kadang-kadang yang kita memiliki integritas tinggi tapi teman-teman atau yang orang di sekitar kita memandang malahan itu yang negatif gitu, terkesannya seolah-olah idealis gitu. Terkadang pandangan masyarakat itu yang kita ini untuk menggalakkan anti korupsi itu justru di situ yang dipandang negatif karena udah seolah-olah budaya korupsi itu kayak udah terbiasa gitu masyarakat Pak. Jadi kita yang memiliki ada keinginan untuk melawan korupsi itu malah yang terkesan dimandang jadinya nggak bagus gitu sama kawan-kawan. Oh gitu ya. Dan kita jadinya macam manapun dalam suatu ruang lingkup yang harus mengikuti situasi itu jadinya Pak, terjebak di situ. Ada kayak gitu kadang-kadang kita Pak. Oh iya. Itu bagaimana kita di saat gini kita mau idealis atau kita punya integritas, tapi kawan-kawan nggak sependapat dengan kita Pak.
bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu supaya hubungan kita sama masyarakat atau teman itu bagus, tapi integritas kita pun ini. Baik. Itu aja Ibu. Iya Pak. Oke, baik. Mungkin kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya Bu ya. Nah, sebetulnya nilai-nilai anti korupsi itu antara lain itulah nilai integritas. Memang ada contoh, misalnya yang sederhana ya, memberi sesuatu kepada pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan ya. Nah, sebetulnya itu ada prosedur Ibu Rahimah. Misalnya seorang yang sederhana aja, saya menerima sesuatu dari peserta diklat, nah, kan padahal itu penggolongannya adalah gratifikasi. Itu adalah gratifikasi. Karena apa? Berkaitan dengan jabatan dan pekerjaan saya selaku coach, selaku wideiswar yang memberikan pembelajaran. Jadi kalau ada peserta diklat sebetulnya nggak boleh diterima. Kalaupun disodorkan untuk diterima, nggak sungkan hati kita untuk menolaknya, maka langkah yang dilakukan adalah menyimpan pemberian atau hadiah itu di meja atau di lemari gratifikasi. Seperti itu. Jadi kita wajib menyimpannya di lemari gratifikasi. Jadi di setiap kantor itu sebaiknya disediakan lemari gratifikasi. Seperti itu Ibu Rahimah. Ya, dan memang ini berkaitan dengan budaya kita ketimuran ya. Tapi bagi kita sebaiknya tetap ingin menjelaskan apa itu gratifikasi secara hukum. Mungkin sebagai apa, saya dapat berbagi link ya. Ini ada perbedaan gratifikasi materi ini. Gratifikasi, uang pelicin, pemerasan dan suap ya. Nah, ini bentuk gratifikasi Ibu Rahimah ya. Kalau yang disebut dengan hadiah itu ya, itu adalah pada dasarnya wajar kita memberi segala sesuatu kepada teman kita, sahabat kita, tapi sebaiknya itu tidak berkaitan dengan pada saat posisi ada jabatannya atau berkaitan dengan jabatannya. Jadi hadiah dapat berevolusi yang awalnya netral menjadi pemberian yang bersifat ilegal. Nah ya, maka berhati-hatilah. Nah, ini definisi gratifikasi ya. Jadi gratifikasi bisa dianggap ilegal ataupun hadiah itu bisa dianggap ilegal jika diterima penyelenggara negara atau PNS yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya dan berlawanan dengan tugasnya seperti suap dan pemerasan. Begitu Ibu Rahimah. Jadi kalau ada kado dari ya yang diantar ke apa ya, ke Balai Diklat, karena diantarnya ke Balai Diklat misalnya pada saat Ibu jadi mengikuti bimbingan, itu sudah diduga berkaitan dengan gratifikasi. Dan gratifikasi itu benda gratifikasi pemberian itu harus disimpan di lemari gratifikasi dan dilaporkan kepada KPK. Seperti itu sederhananya. Jadi mungkin di sekolah, di kantor yang lain juga ada seperti itu. Itu hal yang sederhana yang seperti disampaikan Ibu Rahimah itu so idealis kan, so idealis. Tetapi itulah yang sebenarnya. Nah, kalau kita
kaji dari cerita-cerita ya para sahabat Khulafair Rasyidin, itu mereka juga menolak pemberian saat mereka menjabat. Seperti itu. Itu mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Tapi nggak apa-apalah ya, memberi kalau berkaitan dengan misalnya saat ulang tahun itu wajar, tapi nilainya itu tidak dibenarkan itu sampai dengan berjuta rupiah, 1 juta rupiah. Hal yang wajar jika memberi misalnya di bawah nilai seperti itu. Itu barangkali Ibu Rahimah. Nah, gitu. Atau ada yang lain komentar dari teman-teman yang lain, Ibu host kita Ibu Nur Hamidah, atau yang lain? Silakan Bapak Ibu, ada komentar. Ya, ada komentar yang lain lah, atau cerita yang lain boleh juga, pengalaman pribadi yang dapat dibagi di forum ini. Ibu Didik Oktari, Ibu mau komentar? Belum. Ada mau komentar Ibu Didik? Belum coach. Oh belum ya. Oke, saya mungkin ada yang lain ya. Ada yang lain yang mau komentar? Silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Pak Denny Satriawan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran Pak. Silakan Pak. Nah, gini Pak. Jadi tadi kita kan bicara tentang integritas, tentang anti korupsi. Tapi di lapangannya, ini kita di Kementerian Agama, sebenarnya hal yang seperti ini seperti sudah jadi rahasia, Pak. Tapi semua sudah tahu kan. Jadi misalkan seperti kami lah, para CPNS baru, itu setiap ada hal yang baru, misalnya seperti pemberian SK atau misalnya pengangkatan, itu ada kutipan, Pak. Jadi tadi seperti Pak bilang kan, cara mengatasinya ada yang represif, ada yang memperbaiki sistem. Nah, sementara sistemnya sudah seperti itu. Bagaimana kira-kira Pak? Cara kami mengatasinya? Oke, jadi Pak ya, saya jawab ya Pak. Kita kembali ke materi Pak ya. Saya coba share ini. Salah satu strateginya kan tadi ada di sini ya. Ada di sini. Ini ya, perbaikan sistem. Oh ya, sorry, bukan ya. Nah ini ya, strategi represif ya. Nah, di strategi represif ini ada peranan masyarakat ya untuk menyampaikan laporan kepada pihak KPK. Nah, kemudian KPK menerima, melakukan penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Kemudian, nah ini ya, ada Dumas ya Pak. Dumas itu pengaduan masyarakat. Seandainya Bapak jadi korban, Bapak dengan bukti-bukti yang ada itu berani nggak menyampaikan laporan pengaduan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, atau paling tidak ke pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
itulah sistemnya Pak, perbaikan sistem itu. Nah, kita selaku pribadi yang pertama menjaga diri dan keluarga untuk tidak melakukan korupsi, itu yang pertama. Nah, kalau ada di lingkungan kita, lingkungan kerja kita misalnya, ada hal-hal ataupun perbuatan yang diduga itu adalah bagian dari korupsi, tugas kita adalah mengadukan perbuatan tersebut kepada yang berwenang. Ya, jadi partisipasi masyarakat. Jadi memang kita kadang, maaf Pak, kita kadang sungkan ya Pak, sungkan, segan, karena dia atasan kita. Tapi kalau kita biarkan, maka kan ada juga prinsip Pak. Kalau orang baik itu diam, maka kesewenang-wenangan akan merajalela, ya kan Pak? Itu karena kenapa terjadi kesewenang-wenangan, kehancuran, merajalela karena orang baik diam. Itu prinsipnya Pak. Jadi kuatkan diri bagaimana supaya ini kita berantas secara bersama-sama gitu Pak. Tetapi bukan fitnah, bukan hoax, dan sudah ada aplikasinya yang dapat di download di Play Store. Termasuk juga DUMAS, pengaduan masyarakat di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, itu juga bisa dilaporkan secara online, tentunya dengan bukti yang ada. Paling tidak nanti ada deskripsi ataupun kegiatan pelanggarannya, dengan paling tidak ada 2 alat bukti yang dapat kita ajukan. Bukti permulaan misalnya, seperti itu. Itu barangkali Pak yang dapat saya jawab Pak. Intinya mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil dan saat ini. Ya, begitu barangkali Bapak. Oke. Mungkin ada yang lain? Kan udah di grup itu. Ada pertanyaan yang lain atau ada tambahan dari Ibu host? Silakan. Belum ada Pak. Sekarang suaranya. Pak Maksul Yardi Harahap, ada komentar? Belum ada Pak. Baru mulai ini. Keren ini juga. Dia ya udah. Belum ada Pak, belum ada. Oke, ada tanggapan? Mungkin ada yang lain? Kalau ada silakan. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak dan Ibu, saya pikir kelanjutan dari kegiatan kita ini saya akan coba nanti, ya siapa tahu di antara Bapak dan Ibu ada ingin sertifikat daripada Zoom ini, dapat di WA kan kepada saya berupa format nama, NIP, tempat tugas. Itu Bapak Ibu ya, nanti akan saya post lagi di WA grup supaya data-data tentang identitas kita dapat di-upload atau dapat dikirim kepada kami supaya kami dapat memberikan sertifikat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Mungkin ini sebagai informasi. Dan juga kepada kita semua, yang mudah-mudahan dalam memberantas korupsi ini, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, memulai dari hal-hal yang kecil, dan saat ini juga karena memang secara prinsip
kita harus berintegritas, harus menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan kita dengan nilai-nilai kehidupan sehari-hari, terutama mengenai nilai agama, adat istiadat moral, maupun nilai-nilai yang terdapat di dalam organisasi kita. Demikian Bapak dan Ibu. Di sini Ibu host kita sudah tidak aktif ya, tidak aktif. Demikian barangkali ya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf kepada kita semua di atas segala kekurangan yang ada ya. Baik, barangkali untuk yang terakhir kita coba salam hangatnya, tetap dengan semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kurang lebih. Pagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Ya, ada respon. Silakan. Ini berkebetulan laptopnya atau apanya nih bermasalah Bapak ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Sekedar mengingatkan Pak, tadi ada permintaan dari peserta itu terkait dengan materi. Ya kalau bisa itu di grup sebelum kita tutup, itu ada tadi permintaan peserta Pak. Oke. Materinya dapat saya share kepada kita semua. Nanti saya kirim kepada grup-grup termasuk dengan grupnya Ibu Nur Hamidah. Saya akan kirim di WA. Gitu barangkali ya. Nah, mungkin sebagai informasi kepada kita semua, siapa tahu di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang berminat jadi penyuluh anti korupsi KPK, itu terakhir pendaftaran itu masih tanggal 8, masih ada waktu Bapak dan Ibu untuk jalur RPL ataupun pengalaman. Mana tahu di antara kita ada yang berminat jadi penyuluh anti korupsi. Ini tanggalnya masih tanggal 8 yang terakhir. Ya siapa tahu ya. Saya akan share nanti informasinya dan websitenya kepada kita semua. Mudah-mudahan mana tahu ada yang minat ya untuk bersama-sama kita menjadi penyuluh anti korupsi sekaligus menjadi guru atau menjadi bidyaswara. Jadi ada kesempatan jadi guru sekaligus jadi penyuluh anti korupsi. Gitu ya. Itu barangkali Ibu Nur Hamidah, saya kembalikan kepada host kita. Mungkin sampai di sini singkat ya, nggak panjang-panjang. Mungkin yang lain juga masih banyak kesibukan. Demikian barangkali, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak narasumber kita, Aplus, reaksi boleh? Masih reaksi? Aduh. Oke, reaksinya kami tunggu ini. Inilah silaturahmi yang bagus di antara kita ya. Semoga nanti silaturahmi berikutnya itu akan kita buat dengan peserta yang lebih besar lagi. Kita berharap agar silaturahmi ini tidak terputus sampai di sini, tetapi itu nanti bisa kita lanjutkan di dalam kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf apabila di dalam memfasilitasi Zoom kita ini banyak keterbatasan. Halo. Oke, baik. Inilah namanya daring ya. Kadang masalah kita banyak disebabkan kuota ataupun sinyal dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami mohon maaf. Dan kepada Bapak narasumber juga kami mengucapkan banyak terima kasih Pak telah membuka wawasan kita semua di sini. Semoga suaranya juga boleh jadi penyuluh anti korupsi Bapak. Boleh. Jadi kita tunggu ini, bisa kita bikin tim juga ini Pak kayaknya. Iya, boleh. Iya, kita tim nanti dari peserta juga kita, Bapak Ibu juga bisa bergabung dengan kita. Kita nanti satu langkah, satu arah untuk berusaha meminimalisir tindak korupsi
baik di instansi kita ataupun di dalam pekerjaan kita. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita akhiri perjumpaan kita. Nanti kalau ada pemberitaan berikutnya akan kita sampaikan lewat WA ataupun lewat Facebook. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin ya.